Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anas Ragu Putra Supartono dengan NRP 50022311126. Di sini saya akan em, melanjutkan soal nomor 12. Diberikan soal 5 kartu diambil dengan pengembalian. Jadi dengan pengembalian dari suatu deck permainan kartu sejumlah 52 kartu. Hitung peluang dari masing-masing berikut. Yang A itu tepat dua kartu as terambil. Jadi terdapat dua kartu as terambil, tepat dua kartu as terambil. Yang B itu tepat dua kartu king terambil. Yang C itu kurang dari dua kartu as terambil. Jadi peluang kita hitung peluang em, asnya itu terambil itu kurang dari dua. Tuh. Lalu yang terakhir, yang D ini sedikitnya atau setidaknya itu dua kartu as terambil. Jadi em, kartu as terambil itu seenggaknya ada dua. Jadi bisa dua, tiga, atau empat kartu as terambil. Selanjutnya kita masuk ke penyelesaian. Jadi sebelumnya kita harus amati dulu kasusnya. Jadi di sini kita em, memiliki kasus diskret ya. Kenapa kasusnya diskret? Karena di sini kan kasusnya kartu. Jadi kasusnya itu diskret. Jadi yang terlibat hanya satu, dua, tiga, empat, dan seterusnya. Tidak berupa sebuah interval yang dimana memuat pecahan, ya memuat sebuah interval gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Terus selanjutnya dia terdistribusi binomial. Kenapa? Kenapa untuk kasus ini bisa terdistribusi binomial? Karena untuk distribusi binomial itu dia tuh kasusnya dengan pengembalian. Karena kasusnya dengan pengembalian pasti menggunakan binomial. Tapi kalau misal tanpa pengembalian, tanpa pengembalian itu nanti masuknya ke hypergeometric. Hypergeometric. Gini. Jadi X ini, variabel acak X terdistribusi binomial NP. Dengan rumusannya itu sebagai berikut, peluang dari X dengan NP, N itu adalah banyaknya kejadian, banyaknya kalau misal di sini tuh kartu, jadi banyaknya kartu yang diambil ya. Kartu yang diambil, P ini adalah peluang sukses, sukses kartu yang akan diambil atau kartu yang diminta gitu. Em, itu nanti sama dengan ini simbol dari kombinasi, ya kombinasi N terhadap X dikalikan oleh peluang berhasil, peluang suksesnya pangkat X dikali Q itu peluang gagal. Jadi Q pangkat N min X. Lalu kita masuk ke soalnya. Em, di sini kan diminta soalnya kan tepat dua kartu as terambil. Lah, N-nya ini tadi dari sini kan, 5 kartu diambil. Jadi kita lihatnya dari berapa banyak kartu yang diambil. Jadi dari kartu yang diambil itu kita kombinasikan, dari 5 kartu yang diambil, kita apa ya tadi kita kombinasikan. Kayak gitu, bukan dari 52 kartunya tadi. Jadi N-nya ada 5, X-nya itu yang diminta soalnya, karena di soalnya minta tepat dua kartu as pasti berarti AX-nya itu 2. Lalu untuk peluang berhasil atau peluang suksesnya, peluang berhasil atau peluang sukses itu kan berarti kita peluang sukses mendapatkan em, kartu as. Kartu as kan kalau dalam permainan kartu, suatu permainan kartu itu kan biasanya ada 4 ya, 4 dari 52 kartu. Jadi untuk peluang sukses mendapatkan kartu as itu 4/52 kartu. Lalu peluang gagalnya tinggal di satu, ini sebenarnya bisa kayak satu main P. Satu main P berarti ya sama aja 48/52. Lalu X itu adalah suatu variabel acak ya, variabel acak, kejadian variabel acak di mana X
didefinisikan sebagai kejadian terambil kartu as. Maka kita bisa cari peluang X sama dengan X sama dengan peluang dari X sama dengan 2. Bisa kita cari tadi ini N-nya sama dengan 5. Lalu X-nya sama dengan 2 dikalikan oleh peluang berhasilnya 4/52. Pangkat 2, kenapa pangkat 2? Karena tadi pangkat X ya di sini yang perlang P pangkat X, X-nya itu 2, lalu Q dikalikan oleh Q pangkat 5 min 2, Q-nya 48/52 dipangkatkan 5 min 2. 5 tadi N-nya, N, ini N, ini X, ya 5 min 2. Sehingga kita bisa tuliskan seperti ini, iya kombinasi 5 dari 2 yaitu 5 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial dikali 4 per 52 pangkat 2 dikali 48 per 52 pangkat 3. Hasilnya kalau kita hitung menggunakan kalkulator akan mendekati 0,0465. Em, lanjut atau sehingga kita dapatkan peluang untuk mendapatkan tepat kartu as ya, kartu as 2 tepat tepat kartu as 2 itu sebesar 40 4,65%. Yang B itu tadi di soalnya minta tepat kartu king terambil. Ya, N-nya sama 5, X-nya tepat 2 tadi 2 kita ambil 2 ya, tepat 2 kartu terambil, maka P-nya juga sama karena king itu juga punya 4 kartu dari 52 kartu, maka peluang untuk mendapatkan king-nya itu udah pasti 4/52 peluang suksesnya. Lalu peluang gagalnya ya sama 48/52. Maka kita definisikan X itu sebagai kejadian terambil kartu king. Kita bisa dapat sebenarnya sama kayak yang di atas tadi. Hasilnya sama juga 0,0465. Sehingga peluang untuk variabel untuk peluang X sama dengan 2 di mana X adalah terambil kartu king sebanyak 2 tepat 2 sama dengan adalah 4,65%. Lalu yang C ini kurang dari 2 kartu as terambil. Jadi yang bisa diambil itu kurang dari 2 asnya. Berarti kan bisa terambil kartu asnya itu 0 atau bisa terambil kartu asnya itu 1. Karena kan 0 dan 1 itu kan kurang dari 2. Lalu kita tulis dulu diketahuinya apa aja. Diketahuinya N-nya 5, X-nya itu kurang dari 2. Peluangnya sama karena peluang as itu ya terambilnya 4/52. Dan Q-nya itu juga 48/52. X-nya kita definisikan sebagai berikut. Sehingga kita dapat untuk peluang X kurang dari X besar, kurang dari X kecil. X besar ini menyatakan variabel pubacaknya. Dan X-nya ini ya nilai X yang diminta ini. Karena kurang dari 2, maka kita cari nilai X berapa aja, yang X besar berapa aja yang kurang dari 2. Maka peluang kita bisa cari dengan peluang. Jadi nilai ini sama kayak peluang X sama dengan 0 ditambah peluang X sama dengan 1. Lalu bisa kita bisa kita cari nilainya ini 5 5 kombinasi 5 dari 0 ya 5N-nya X-nya 0 lalu 4 per 50 ini peluang suksesnya pangkat 0 karena X-nya itu 0 ya. Lalu dikalikan 48/52 pangkat 5 min 0 N min X ditambah karena sekarang X-nya 1 maka kombinasi 5 dari 1 dikalikan 4 pangkat 5 2 per pangkat 1 ini 48/52 pangkat 5 per 1 ini 48/52 pangkat 5 min 1. Ini 5 min 5 min 1. Sehingga bisa kita dapatkan ya ini tadi ditambah ini juga ya
Jadi tinggal disederhanakan aja pangkat-pangkatnya dan bentuk dari kombinasi ini kita jabarkan menjadi perfaktorialan kayak segini. Terus kita hitung menggunakan kalkulator. Hasilnya di sebelah sini kita dapatkan 0,6702 dan di sebelah sini kita dapatkan ditambah 0,2792. Hasilnya adalah 0,9494. Maka kita peroleh untuk peluang X, di mana X-nya untuk mendapatkan em, kartu as kurang dari 2 diperoleh persentasenya itu 94,94%. Lalu yang terakhir yang D itu mintanya sedikitnya 2 kartu as terambil. Jadi 2 kartu as terambil itu paling sedikit. Jadi bisa lebih dari 2 atau sama dengan kan? Sedikitnya kan 2, berarti 2 itu bisa. Berarti 2 bisa diambil atau 3 atau 4. Ya. Lalu diketahui juga di sini N-nya itu lebih dari 5, N-nya sama dengan 5, lalu X-nya itu lebih dari atau sama dengan 2, Q dan P dan Q-nya itu sama, Q-nya itu X-nya itu kejadian variabel acak kita definisikan sebagai kejadian terambil kartu as, maka peluang X lebih dari atau sama dengan 2 itu sama dengan ini kita menggunakan konsep dari em, komplement. Kita bisa menggunakan komplement eh, ya karena kalau misal kita hitung ini kan pasti banyak ya. Kalau misal kita nggak pakai komplement kan pasti kita harus hitung X-nya sama X besar sama dengan 2, nanti ditambah X besar sama dengan 3, nanti ditambah lagi juga peluang dari X besar sama dengan 4. Ini kan kebanyakan. Kebanyakan jadi kalau misal kita udah dapat nilai dari yang lainnya dari ini, semua lainnya ini dari ini kita udah dapat ya. Ya bisa kita kur 1 dikurangi oleh nilai ini tadi. Nilai dari yang lainnya tadi, hasilnya akan sama dengan ini. Sehingga kita dapatkan peluang X lebih dari sama dengan 2 sama dengan 1 min, ini menggunakan konsep komplement juga sebenarnya. 1 min peluang dari X kurang dari 2. Lanjut, maka 1 sama dengan 1 min, tadi peluangnya itu berapa? Ini ya, peluangnya 0,9494, maka 1 dikurangi 0,9494 sama dengan 0,0506. Sehingga kita dapatkan peluang untuk mendapatkan terambilnya kartu as lebih dari 2, setidaknya lebih dari 2, setidaknya 2, terambilnya setidaknya 2, itu sama dengan 5,06%. Oke, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam menjelaskan. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.